Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Putra Ajis. Di sini saya akan kultum mengenai dengan kisahnya perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertama-tama saya akan membahas mengenai dengan Al-Quran. Al-Quran telah membicarakan kisah-kisah yang disebutkan dari para nabi dan selainnya. Di dalam Al-Quran juga ia menjelaskan hikmah dari penyebutannya, manfaat apa yang dapat kita ambil darinya. Kita juga sebagai manusia adalah makhluk ciptaan Allah dan secara kodrati merupakan makhluk yang beragama dan diciptakan sebagai hamba-hamba Allah. Kita juga termasuk dalam makhluk sosial. Kita harus hidup saling menghargai antara satu dengan yang lain, saling menghormati. Karena di dalam Al-Quran itu sudah tertulis dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Maka dari situlah kita harus saling menghargai antara satu dengan yang lain. Kita harus membangun hubungan kita dengan Tuhan, begitu juga dengan manusia, karena kita ini adalah makhluk sosial yang sudah saya bacakan suratnya tadi, Al-Hujurat ayat 13. Bagaimana kita membangun hubungan kita hablum minannaulah dengan hablum minannas. Itu yang pentingnya kita hidup sebagai manusia. Oke, kita lanjut pada poin kedua yang berbicara tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sini juga dia menyangkut mengenai dengan dakwanya. Ibrahim itu adalah salah seorang rasul Allah yang diutus di tengah umat manusia, yang mengajak mereka untuk beriman hanya kepada Allah. Artinya, ketika di kisah Nabi Ibrahim itu ia punya misi, yaitu mengajak para umat-umat masyarakat jahiliyah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada di zaman itu di Babilonia ada seorang raja yang menguasai kerajaan di Babilonia tersebut. Itu adalah Raja Namrud. Dia mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan tertinggi, dan ada Tuhan yang di bawah Tuhan, yaitu patung-patung. Jadi patung-patung itu dibuat oleh ayahnya Nabi Ibrahim, Ajar, dan akhirnya orang yang pertama kali Nabi Ibrahim mendakwai ialah ayahnya sendiri. Di dalam kisah sejarahnya Nabi Ibrahim itu, jika Anda ingin menelusuri lebih dalam, bacalah buku Sirah Nabawiyah. Oke, kita lanjut. Ibrahim itu merupakan nabi dalam agama Samawi, yaitu bergelar kesayangan Allah atau Khalilullah biasa disebut. Itu biasa termasuk dalam surat An-Nisa ayat 125 yang artinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlaskan menyerahkan dirinya kepada Allah, sedangkan dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Itulah gelarnya Nabi Ibrahim yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 125. Kemudian pada suatu hari
Ibrahim itu pernah bersumpah yang dapat didengar oleh sebagian kaumnya, yaitu kaum orang-orang jahiliyah yang masih menyembah patung-patung dan menyembah Raja Namrud. Sesungguhnya dia akan membuat tipu daya. Jadi Nabi Ibrahim ini akan membuat tipu daya terhadap berhala-berhala mereka, yaitu patung-patung. Yakni dia benar-benar akan menyakiti hati para kaum-kaum jahiliyah ini. Nabi Ibrahim akan memecahkan berhala-berhala mereka sesudah mereka pergi menuju ke tempat perayaan mereka. Nabi Ibrahim itu adalah pembawa agama tauhid, seperti halnya Nabi Nuh alaihissalam, dan memiliki ketulusan hati serta penuh tawakal. Kisah yang menceritakan perjalanan Ibrahim sebagai Rasul Allah dalam menjalankan dakwanya sebagai hamba Allah yang beriman dengan tulus, ikhlas, dan penuh tawakal kepadanya, sebagaimana halnya para Rasul Allah yang lain. Ibrahim banyak mendapat tantangan dan ancaman dari kaumnya karena Ibrahim menyuruh mereka untuk meninggalkan sesembahan mereka selama ini berupa patung yang dianggap sebagai Tuhan mereka sendiri, yaitu berhala-berhala tadi. Ibrahim itu begitu bijak mengajak kaumnya agar meninggalkan sesembahan selain Allah dan menyuruh agar menyembah hanya kepada Allah, Tuhan yang telah menyembah kepada mereka dan memberi rezeki kepada mereka, bukan patung-patung dan tidak bisa bergerak dan tidak bisa memberi manfaat kepada masyarakat tersebut. Mungkin itu saja kultum saya pada hari ini. Saya buka dengan bismillah, maka saya tutup dengan alhamdulillah. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.